Siapa saja namanya? Mulyoto. Satunya Alvin Wijaya. Nama saya separuh dipakai. Yang satunya lagi Pak Tono. Tono ya, Pak Tono. Yang satunya Adi bin Slamet. Mantap. Bermaksud mau mengikuti Manekung. Nggih. Itu niat sendiri apa dirayu sama Mas Adi? Niat sendiri. Saya kira diojok-ojoki sama Mas Adi. Aku sesuk kowe mati ndak mantengku ngoten. Berarti atas kesadaran piyambak nggih. Nggih. Waktu Manekung. Waktu Manekung sudah hampir habis, Pak. Nah, karena waktu Manekung yang tinggal sedikit lagi, aturan-aturan yang ada di dalam Manekung sama sekali tidak bisa dilanggar. Kalau awal-awal, ya, karena Manekung butuh pelaku Manekung di awalnya. Nah, sekarang yang butuh itu bukan Manekung, tapi pelaku Manekung butuh waktu Manekung sekarang. Jadi aturan-aturan atau peraturan-peraturan Manekung sama sekali tidak bisa dilanggar. Apa panjenengan siap dengan aturan-aturan itu? Ini yang terberat. Seumur hidup kita itu digerakkan oleh hidup. Namun tidak semua gerakan itu atas dasar kehendak hidup. Seumur hidup kita dihidupkan oleh hidup. Tapi seumur hidup kita tidak pernah berbicara tentang hidup. Apalagi melakukan sesuatu untuk hidup. Kita bisa bekerja, bisa tidur lalu bangun lagi, kita bisa makan yang lawannya terus beol, kita bisa minum yang lawannya terus kencing, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa beragama, bisa beribadah, bahkan bisa menyebut nama-nama Tuhan. Itu dikarenakan adanya hidup di dalam diri kita. Namun seumur hidup kita tidak pernah ingat kepada hidup. Manekung adalah mengabdi kepada hidup. Apakah panjenengan sanggup selama Manekung berbicara hanya tentang wahyu pancagaib? Selama Manekung hanya berbicara tentang wahyu pancagaib, jenengan sanggup dan siap? Dan itu harus di area kadangan ini, panjenengan sanggup? Kenapa ini saya sebut, bahkan saya namai area kadangan? Karena disinilah isolasinya para peserta Manekung. Artinya disinilah saya meletakkan sesuatu bagi peserta Manekung. Makanya kalau Manekungnya itu ada tapinya, pasti ndak betah duduk di sini, ndak betah. Tidak akan betah duduk di sini. Jika Manekungnya ada sesuatu.
manekungnya tidak tulus, manekungnya karena ada sesuatu, bisa saya pastikan dia tidak akan betah berlama-lama duduk di tempat yang biasanya saya gunakan sebagai tempat kadangan. Dia pasti gelisah dan selalu menghindari tempat ini. Lah, selama menekung, segerak-gerak tubuhnya panjenengan, sengomong-ngomong atau sekata-katanya, mulut panjenengan, apakah panjenengan bersedia hanya membicarakan wahyu pancagaib, dan itu dilakukan di tempat ini? Baik, kalau bersedia. Kalau panjenengan bersedia, jangan sampai lupa. Karena dengan di sini panjenengan bisa selalu membaca 2 lembar kertas yang saya tulis ini. Dengan berada di sini, panjenengan selalu bisa membaca kedua kertas yang saya tulis ini, sehingga panjenengan kemungkinan lupanya itu sangat tipis. Lupa kalau saya ini lagi manekung di sini, itu sangat tipis. Selain itu, ketika menekung nantinya berjalan, jika ada orang lain mengajak panjenengan meninggalkan tempat kadangan ini, jangan mau. Karena itu godaan bagi panjenengan. Sekalipun itu yang melakukan adalah kadang kita sendiri. Berarti kadang kita sendiri itu tadi sedang digunakan oleh Romo untuk menggoda panjenengan. Jadi jenengan jangan mau tergoda. Kalau ada kadang lain yang sedang asik ngobrol di luar tempat ini, jangan tertarik. Karena dia tidak sedang manekung, sedangkan panjenengan sedang manekung. Kalau panjenengan tidak sedang manekung, jangankan berbicara di sini, yang dijamin pasti aman dan nyaman. Panjenengan berbicara di masjid, di gereja, di pasar, di swalayan, kalau panjenengan berani, saya acungi jempol. Kalau sudah selesai manekung. Karena jika sudah selesai manekung, punya kemerdekaan, tidak punya ikatan aturan. Jadi kalau panjenengan melihat ada kadang asik bercerita, otak-atik HP, ngobrol di luar area ini, panjenengan jangan tergoda, jangan tertarik. Sekalipun panjenengan dipamerin ada video bagus nih, ada artikel bagus nih, ada goyangan semok nih, jangan tertarik. Karena panjenengan sedang manekung. Sedangkan yang melakukan itu bukan yang sedang manekung. Itu godaan buat panjenengan. Dan kadang yang melakukan itu sedang digunakan oleh Romo untuk menjadi penguji manekung panjenengan. Dan saya sudah memberi peringatan terkait itu tentang yang bukan sedang manekung. Jadi kalau saya sampai mengetahuinya, daripada saya mengalami kesulitan menemani panjenengan manekung, lebih baik tangan atau kaki saya yang akan melayang kepada kadang itu, kepada kadang yang menggoda panjenengan. Kemarin atau tempo hari saya sudah berkata, sekarang saya akan kasar, tidak lagi lemah lembut seperti kemarin-kemarin. Karena kelemah lembutan saya kemarin-kemarin diabaikan, dianggap remeh.
Sebab itu saya akan merubah menjadi saya akan kasar sekarang. Lah untuk panjenengannya jangan mau digoda, jangan tergoda. Kira-kira jenengan sanggup seperti itu? Ketika waktu manekung masih luas, itu belum ada satupun pelaku manekung yang berhasil menerapkan kedua kertas yang saya tulis ini secara maksimal. Padahal berulang-ulang kali ini adalah bentuk motivasi saya. Yang pernah melalui jalan itu, yang pernah sampai di tempat itu. Makanya saya tahu yang mempermudah itu apa yang mempermudah perjalanan itu, apa yang menjadikan mudah bisa masuk ke tempat itu saya tahu karena saya pernah melalui jalan itu dan saya pernah sampai di tempat itu. Oke. Itu alasan kenapa saya memberi motivasi agar supaya panjenengan menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib. Nah, barusan tadi saya jelaskan dan sekarang saya ulang lagi. Tidak ada satupun gerak dan gerik lahir batin kita yang tidak digerak-gerikkan oleh hidup. Namun tidak semua gerak dan gerik itu kehendak hidup. Seumur hidup kita dihidupkan oleh hidup, tapi kita tidak pernah ingat hidup. Kita bisa itu karena hidup, kita bisa ini karena hidup, kita bisa jujur, bisa bohong, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa tidur, makan, minum, beol, kencing, bisa beragama, bisa beribadah, bahkan bisa berdoa, bisa menyebut nama-nama Tuhan. Itu dikarenakan hidup. Namun kita tidak pernah membicarakan hidup. Manekung adalah mengabdi kepada hidup, dan hidup tidak kenal selain wahyu panca gaib. Maka selama manekung, kita suka tidak suka kita harus menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib. Jika perlu, sebicara-bicaranya yang dibicarakan wahyu panca gaib. Jika tidak mampu, setidaknya dikurangi pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib. Setidaknya itu loh dikurangi. Kalau sampai bisa selama manekung yang dibicarakan kok hanya wahyu panca gaib, waduh keren bro, dan saya sangat bangga itu. Artinya karena apa? Karena hutang panjenengan yang ditagih sama urip itu lunas di situ. Ini adalah eranya urip nagih janji. Ini zamannya hidup nagih janji. Nah, perjanjian antara kita dengan hidup kita itu seia sekata, sejalan, seiman, setujuan, senasib, sepenanggungan. Tapi kita tidak pernah ngerembuk urip seumur urip. Nah, sekarang manekung adalah mengabdi kepada hidup. Nah, hidup menginginkan itu. Makanya saya memberi motivasi agar supaya tidak berbicara yang tidak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib. Dan tempatnya saya sediakan di sini. Tempatnya saya disediakan di sini. Jadi kalau ada kadang, ini juga area kadangan, jangan terlalu patuh, jenengan jangan tergoda. Jika itu kadang yang melakukan, berarti kadang itu sedang dijadikan tes
memotivasi, memberi saran untuk mendukung dan mempermudah para peserta manekung. Jika yang dilakukan sebaliknya, berarti dia sedang digunakan oleh Romo untuk menjadi tester penguji manekung panjenengan. Lah jenengannya jangan tergoda. Dan itu jika saya sampai mengetahui, maka tangan dan kaki saya yang akan berbicara, sudah bukan mulut lagi. Dan setiap kali saya berbicara begitu, itu ada videonya. Kenapa kadang itu sampai melakukan itu? Dia ndak ngelihat, ndak nyimak video saya. Makanya dia lupa. Walaupun pernah mendengar apa yang saya bicarakan dan rekaman videonya ada. Dia lupa. Ndak ingat kalau saya pernah memberi peringatan dan motivasi-motivasi terkait itu. Jadi suka ndak suka, rela ndak rela, kita dituntut patuh dengan aturan-aturan manekung, karena kita sedang mengabdi kepada hidup, dan hidup hanya kenal wahyu pancagaib. Jadi sekali lagi saya beri, bukan peringatan. Kalau peringatan asli itu terlalu kejam. Kalau saya berkata saya beri peringatan sekali lagi, itu kan terlalu kejam sih. Jadi tolong deh jangan paksa saya untuk kembali kepada masa lalu saya. Saya itu, masa lalu saya itu hitam, kejam, tidak punya rasa dan perasaan, tidak punya belas kasihan. Jangankan sampai itu, ini ada yang berani menatap saya saja, saya datang langsung saya tonjok. Itu masa lalu saya. Jadi tolong jangan buat saya untuk kembali kepada masa lalu saya. Masa lalu saya itu sangat kejam, tidak sopan. Jadi saya ingin sekali saya bicara itu dipakai. Kalau panjenengan bertemu saya dulu-dulu, saya tidak seperti ini ngomongnya. Ngomong sekali dua kali, kok masih belum paham, asbak yang menyalang. Tok. Itu saya dulu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya belajarnya itu nggak mudah. Nah kalau mendengarkan apa yang ingin dia ketahui kok nggak serius, karena sayanya merasa sia-sia. Makanya kalau diajak apa kadangan begini, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, kok gak mudeng-mudeng, asbak yang melayang. Bang, tanyakan kepada kadang-kadang yang dulu-dulu yang pernah ketemu saya, kalau panjenengan tidak percaya. Semakin kesini, saya bisa berubah menjadi lemah lembut seperti ini. Tapi kalau saya dipermainkan, wong edan baku juga manusia. Tapi kalau dipermainkan, artinya masa lalu saya bisa kambuh. Manekung tahap awal, seminggu sekali bisa ketemu saya itu loh, bejo mas. Udah bejo banget itu, seminggu sekali bisa melihat saya. Tangeh lamun saya ajak bicara, saya ajak kadangan, oh belum tentu. Jadi selama peserta manekung itu belum benar-benar belum maksimal menjalankan aturan-aturan manekungnya, 10 dino pisan menum iso roh aku. Saya tinggalkan di sini, makan tidak makan di sini kamu. Saya tinggal kadangan rono. Seminggu nembe balik. 10 hari baru pulang. Pulang lewat di sini tuh, yang mereka kan duduk di sini, tahu kan saya lewat, tahu. Boro-boro saya ajak salaman, saya masuk kasebo langsung patrap samadhi. Keluarnya lagi nanti kalau keluar kadangan.
Itu dulu. Kalau panjenengan ingin tahu. Begitu mereka benar-benar mematuhi aturan-aturan Manekung, baru saya sapa. Teruskan lakumu. Tidak banyak bicara. Teruskan lakumu. Saya suka. Hanya segitu. Tak tinggal mana. Nah, itu saya sadar bahwa itu kurang baik. Makanya saya robah. Saya terkesan angkuh, bisa sombong. Makanya saya robah. Jadi jangan koyak perubahan saya. Jika aturan-aturan Manekung dipatuhi dengan maksimal, jika aturan-aturan Manekung dipatuhi dan dijalankan secara maksimal, andai kata Romo tidak memberi pengampunan kepada panjenengan karena saking banyaknya luput panjenengan, saya sanggup mendobrak Romo. Kalau Romo selama Manekung, kalau Romo tidak jua menjemput panjenengan untuk masuk ke dalam areanya, saya sanggup mendobrak Romo. Itu kalau panjenengan mematuhi aturan-aturan Manekung. Tapi kalau panjenengan tidak mematuhi aturan-aturan Manekung, apa yang mau saya bela? Apanya yang mau saya bela? Saya tidak punya alasan untuk membela panjenengan. Saya tidak punya alasan, tidak punya dasar untuk membela panjenengan. Kalau panjenengan tidak mematuhi aturan-aturan Manekung. Dan yang memberi aturan Manekung itu bukan saya. Kenapa kok cuma ini yang diberi judul area kadangan? Kalau area kadangnya, kalau area kadangannya itu ada 2 titik, 3 titik, di sini area kadangan, di sana area kadangan, di sana area kadangan. Mata saya cuma 2. Lawang area kadangan saya beri di sini saja saya sudah nggak kobur makan kok. Apalagi area kadangannya itu saya bagi-bagi menjadi beberapa tempat. Semakin saya tidak bisa ngentut. Jadi jangan dikira saya tidak mengawasi panjenengan selama panjenengan Manekung. Namanya juga saya menemani panjenengan. Artinya dalam keadaan apapun panjenengan itu saya temani. Lah dengan menjadikan tempat ini sebagai area kadangan dan kadang hanya di sini, itu sudah memperingan pekerjaan saya. Jadi saya hanya mengawasi satu titik saja. Tidak banyak titik sana, titik sana, titik sana. Itu loh kalau panjenengan ingin tahu. Saya tidak ingin siapapun yang Manekung itu mengalami kegagalan atau kembali tanpa membawa hasil apa-apa. Tidak ingin. Makanya 24 jam full panjenengan saya temani. Dan saya tidak sekali 2 kali memberikan motivasi kepada kadang yang tidak sedang Manekung. Bagikan pengalamanmu, pengertianmu, pemahamanmu, pengetahuanmu kepada kadang yang sedang Manekung. Bagikan, dukung mereka sedang butuh kita yang sudah sampai. Di beberapa orangnya sudah pasti pengertian
pengertiannya masih minim, pemahamannya masih minim, pengetahuannya masih minim. Jadikan para peserta menekung sarana untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Itu saya sudah berulang-ulang kali ngomong kayak gitu. Dan lakukan itu di tempat area kadangan. Wong saya yang ngomong saja malu, masa iya yang saya omong kok nggak malu-malu itu loh. Harusnya karena sudah saya beri motivasi, saya beri peringatan, saya beri tahu, saya beri pemahaman, saya beri pengertian, harusnya kalau sampai mengetahui ada peserta manekung sedang ngedumel bukan di tempat area manekung, diingatkan, ayo jenengan lupa ya, ini bukan area kadangan loh, ayo kita kembali ke sana supaya manekung panjenengan tidak terlalu lama nanti. Harusnya kan diomongin begitu, bukan malah diajak asik, lebih asik ngobrolnya. Harusnya diingatkan seperti itu. Area kadangannya di sana, mau bicara apa saja di sana, karena panjenengan masih manekung. Harusnya kan diingatkan seperti itu peserta manekungnya. Nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, oh bebas. Mau berbicara, jangankan berbicara wahyu pancagaib dan di pesanggrahan ini. Yang dibicarakan bukan wahyu pancagaib, oh sudah merdeka, bebas. Apalagi yang dibicarakan wahyu pancagaib. Di area sini yang pasti dijamin aman dan nyaman. Berani berbicara wahyu pancagaib di supermarket, di pasar, di pinggir jalan, wah saya acungi jempol, tidak akan saya larang. Tapi selagi panjenengan masih manekung dan manekungnya belum selesai, jangan lakukan itu dulu. Jika ada yang mengajak seperti itu, jangan mau. Jangan mau. Kalau panjenengan berani, tunjuk dia, panjenengan senior saya dan saya sedang manekung. Apa panjenengan tidak malu? Tunjuk dia seperti itu kalau panjenengan berani. Kalau dia marah, bilang ke saya. Harusnya panjenengan memberi contoh kepada saya, karena panjenengan senior saya. Sebenarnya sih bukan masalah, Mas. Asli bukan masalah. Tapi kalau panjenengan tidak mematuhi aturan-aturan manekung, panjenengan akan lama di sini. Satu itu. Nah, kalau panjenengan lama di sini, sayanya yang capek, Mas. Jadi jangan dianggap saya menemani panjenengan manekung itu tidak capek. Sayanya yang capek. Artinya panjenengan tidak kasihan sama saya. Ya mungkin panjenengannya bisa asik, tapi saya yang menemani panjenengan manekung dan manekungnya tidak selesai kan sayanya capek. Kalau ingin bebas berbicara dan di tempat manapun bicaranya, konsekwenlah pada manekung supaya manekung panjenengan cepat selesai. Nah kalau manekungnya sudah selesai, bebas monggo kerso dimanapun panjenengan, bebas. Itu abotnya manekung di situ. Ya mungkin cara teknik aturan-aturan lainnya tidak begitu. Yang paling abot itu di sini nih, di tempat ini, Mas. Makanya sejak dulu tempat ini saya sebut tempat panas. Hanya orang-orang yang benar-benar tulus manekungnya yang mampu bertahan di tempat ini. Kalau manekungnya ada tapi mesti orang betah berada di ruang isolasi ini.
karena saya meletakkan sesuatu di sini khusus untuk para manekung. Ya siapa tahu dengan sesuatu yang saya letakkan di tempat ini dan panjenengan patuh dengan aturan-aturan manekung, panjenengan bisa tercerahkan dengan sesuatu yang saya tempatkan di sini. Kenapa sekarang semakin ketat? Satu, waktu manekung sudah hampir selesai. Yang kedua, saya sudah mulai merasakan letih. Saya ingin beristirahat. Setelah waktu manekung selesai, saya ingin beristirahat. Saya sudah capek. Biar dilanjutkan oleh yang muda-muda. Sebab karena itu saya ingin yang sudah tidak manekung benar-benar memanfaatkan waktunya selama masih di sini untuk memaksimalkan belajarnya agar supaya nanti bisa meneruskan hukum hidup yang sedang saya pikul ini. Yang ketiga, karena manekung hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ribuan, jutaan, bahkan miliaran putra di luar sana yang mendambakan waktu manekung, yang ingin bisa manekung. Namun Romo tidak memanggil. Romo belum memanggil mereka yang benar-benar merindukan manekung. Bahkan berbagai cara mereka tempuh, tapi tidak juga terlaksana manekung. Lah panjenengan yang dipanggil oleh Romo bisa manekung, jangan sia-siakan itu. Manekung hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Yang keempat, manekung adalah tentang kesempurnaan abadi. Untuk sehat saja puluhan juta, Mas. Untuk bisa sehat itu loh, puluhan juta biayanya di rumah sakit. Apalagi kesempurnaan abadi. Biaya untuk sehat aja puluhan juta, apalagi kesempurnaan abadi. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa-biasa saja hasil dari manekung panjenengan nantinya. Kembali kepada Katang dari Lumajang yang
hendak mengikuti manekung. Coba jenengan dengarkan pengertian dan pemahaman terkait manekung ya. Ada 3 tahap di dalam manekung. Tahap pertama adalah patrap samadhi mijil sowan sebagai penyempurna perjuangan panjenengan. Karena sudah pasti bisanya sampai di sini, berjuangkan. Kalau tidak berjuang, tidak mungkin panjenengan bisa sampai di sini. Maka selama manekung jangan sampai lupa dengan perjuangan panjenengan yang tidak mudah itu. Nggih. Selama manekung jangan lupa dengan perjuangan panjenengan yang tidak mudah itu tadi. Jadikan perjuangan itu sebagai motivasi manekungnya panjenengan sendiri. Nggih. Tahap kedua, melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satrio sebagai penyempurna pengorbanan panjenengan. Karena sudah pasti bisanya sampai di sini ada yang dikorbankan, ya enggak? Nah, selama manekung jangan pernah lupa pengorbanan panjenengan itu tadi, sebagai jadikan dia sebagai motivasi panjenengan sendiri selama manekung. Tahap ketiga adalah patrap samadhi mijil sejati sebagai penyempurna pengabdian panjenengan. Ingat, jangan pernah lupa selama manekung panjenengan sedang mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya panjenengan sendiri yang seumur hidup tidak pernah panjenengan ingat, yang seumur hidup tidak pernah panjenengan bicarakan, yang seumur hidup tidak pernah panjenengan pedulikan. Di ketika manekung inilah janji panjenengan ditagih oleh hidup agar supaya saobah polai rogo sing yang diobahake dia, sak bicaranya yang dibicarakan dia. Karena itulah perjanjian kita dulu, seia sekata, selaras sejalan, seiman setujuan, senasib sepenanggungan. Itu perjanjian antara kita dengan hidup. Dan di manekung ini hidup menagih janji itu. Maka penuhilah itu dan lakukan itu di area kadangan ini. Setidaknya kurangi pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Setidaknya jika merasa seperti di neraka, kalau membicarakan wahyu pancagaib 24 jam full, 24 jam full membicarakan wahyu pancagaib, kok rasanya seperti di neraka, ndak kuat, boleh, tapi kurangilah pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Kalau panjenengan sampai mengalami seperti itu, harusnya kita sadar diri. Dengan mengalami itu sudah pasti terlalu banyak luput di dalam diri kita. Kalau tidak terlalu banyak luput, lawang membicarakan wahyu pancagaib itu tidak ada pajaknya, enggak dipungut biaya. Mosok sampai merasakan seperti di neraka. Kenapa hidup menuntut itu? Lawang seumur urip awake dhewe digerak-gerikke dening urip. Seumur hidup kita digerak-gerikkan oleh hidup. Tapi gerak dan gerik kita itu tadi tidak semuanya atas kehendak hidup. Seumur hidup kita diberi hidup dan dihidupkan oleh hidup. Tapi seumur hidup tidak pernah ingat sama hidup. Seumur hidup kita bisa itu, bisa ini, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa melacur, bisa selingkuh, bisa pacaran, bisa bekerja, bisa tidur, makan, minum, bangun lagi, beol, kencing, bisa berdoa, bisa beragama,
bisa menyebut nama-nama Tuhan itu karena hidup. Tapi seumur hidup tidak pernah ingat hidup. Imbas enggak kalau hidup menagih janji kepada kita 24 jam full kita harus membicarakan dia? Imbas, kayaknya enggak imbas deh. Lah ukurannya itu seumur hidup. Ukurannya kan seumur hidup kita. Dan kita hanya beberapa waktu aja selama manekung. Tapi hidup sudah bombong, sudah bahagia dengan gitu. Siap kadang dari Lumajang? Kalau panjenengan siap, saya lebih siap lagi menemani manekung panjenengan. Jika panjenengan konsekuen, jika panjenengan patuh dengan aturan-aturan manekung, kalau Romo memperlama waktunya, tidak mau mengampuni panjenengan, tidak mau menerima panjenengan, saya berani mendobrak Romo. Karena panjenengan layak saya perjuangkan. Kalau manekungnya dimulai malam ini siap? Atau mau istirahat dulu? Istirahat dulu. Mas Adi, apakah sudah asmo semua? Nah, siap. Terima kasih. Waktu manekung adalah malam hari, terhitung dari jam 6.05 petang hingga jam 6.05 pagi. Jam 6.05 itu bukan waktu patrap ya, tapi waktu memasuki ranah manekung. Kenapa manekung dilakukan malam hari? Karena manekung membutuhkan nang, neng, ning, nung. Sedangkan siang hari waktunya orang awam berkegiatan. Jadi bertentangan kan? Sebab karena itu manekung mengambil waktu malam hari, terhitung dari jam 6.05 petang hingga jam 6.05 pagi. Ingat, jam 6.05 itu bukan waktu patrap, tapi waktu memasuki ranah manekung. Di luar patrap, panjenengan harus berusaha semaksimal mungkin ngerasani urip, ngerumpi tentang urip, membicarakan tentang hidup, dan hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Rasa nono urip ke mau, ojo bosen ngerasani dene. Semakin panjenengan membicarakan hidup, semakin dia jumeneng di dalam diri panjenengan. Ingat, hidup sejatine urip adalah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti adalah wahyu pancagaib. Artinya bicarakanlah wahyu pancagaib. Semakin panjenengan membicarakan wahyu pancagaib, semakin wahyu pancagaib jumeneng di dalam kedirian panjenengan. Bersamaan dengan itu, tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun panjenengan berada. Entah itu di dalam aula, di dalam area kadangan, di kamar mandi sekalipun. Jangan dianggap, jangan dikira di
pakai sehari penuh. Sabun yang hendak panjenengan gunakan untuk membersihkan tubuh, air yang akan panjenengan gunakan untuk menyiram membersihkan tubuh panjenengan, itu semua adalah sarana untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Sempurnakan apapun yang panjenengan sentuh, panjenengan makan, panjenengan nikmati, panjenengan hisap, atau panjenengan minum, entah itu berupa makanan, minuman, atau rokok. Dan cara untuk menyempurnakannya ada di tulisan ini. Okay. Tidak peduli usia, tidak peduli jenis kelamin, tidak peduli impoten sekalipun, di dalam manekung ada batu sandungan. Batu sandungannya adalah bermimpi senggama dan mengeluarkan sperma. Jika sewaktu-waktu selama manekung panjenengan mengalami itu, segera laporkan kepada saya, nggih, agar supaya panjenengan tidak kembali dari awal lagi, karena itu adalah batu sandungannya. Nggih. Jika lama bertemu dengan saya, lakukan terlebih dahulu mandi sesuci. Di balik pintu kamar mandi saya menulis bacaan mijil sesuci untuk mandi keramas. Gunakan itu, nggih. Berakhir pada palungguh panutup. Selanjutnya ketika bertemu saya, katakan kalau panjenengan mimpi. Tidak perlu banyak bicara, nggih. Saya tadi mimpi. Saya pasti langsung maksud, nggih. Dan ini yang terakhir. Ketika panjenengan mencapai titik puncaknya manekung, apapun rahasia tentang kedirian panjenengan akan terungkap, akan diketahui. Dan seandainya rahasia terkait kedirian panjenengan itu adalah buruk, apakah panjenengan siap menerima kenyataan itu? Siap nggih? Yang satunya ojo dingklu ae. Baik atau buruk, kita harus menerima kenyataan itu. Toh itu masa lalu, nggih. Satu misal lagi, ini adalah kemungkinan-kemungkinan, karena saya lebih suka berbicara pahit di depan daripada manis di depan, akhirnya pahit. Nggih, lebih baik berbicara pahit di depan daripada pahit di belakang, karena pahit di belakang itu menyakitkan, nggih. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terbuka dari rahasia kedirian panjenengan. Semisal ternyata kedirian panjenengan adalah seorang wanita dan panjenengan wujudnya saja yang laki-laki, apa panjenengan berani bisa mau menerima kenyataan itu? Sebenarnya banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terbuka rahasianya. Tapi saya rasa itu tidak perlu saya pertanyakan semua. Kecuali yang satu ini. Satu misal. Panjenengan bukan manusia baru, melainkan
manusia yang pernah hidup beberapa ratus tahun yang lalu kemudian bereinkarnasi, lahir kembali menggunakan wujud panjenengan. Apakah panjenengan bisa menerima kenyataan itu? Bisa. Sekalipun di masa lalu panjenengan adalah orang jahat, bisa. Saya rasa itu cukup. Dan saya ucapkan terima kasih karena panjenengan bisa, saya jauh lebih bisa. Karena panjenengan mau bersedia, saya lebih mau bersedia menemani panjenengan selama menekung apapun yang terjadi. Satu lagi, Pak. Di antara sekian banyak rahasia yang terungkap, ternyata panjenengan mengemban tugas untuk menjadi pahlawan Romo. Apakah panjenengan siap? Cukup, oke. Selamat berjuang, ya. Berarti ini istirahat dulu ceritanya. Ya. Mau istirahat dulu? Apa dimulai malam ini? Oh, mulai malam ini. Oke. Jangan terpaksa loh ya. Kalau dirasa masih capek, lebih baik dengan istirahat dulu, ya. Berarti yang siap mulai malam ini yang masih muda ya. Oke. Nanti ada Katang yang akan memberitahu teknik-teknik manekung, ya Mas ya. Nah, sedangkan untuk yang dua, karena jika benar dirasa capek, masih capek karena perjalanan jauh, Lumajang Boyolali, wow, ya jauh banget, pasti capek. Jadi istirahat dulu, nggih. Siap. Malam ini 2 Katang dari Purworejo terpilih. Siap nggih? Dan pertahankan kondisinya hingga tengah malam nanti, ya. Dan Ibu Sugayat juga terpilih malam ini, nggih. Jadi malam ini yang terpilih mencapai puncak 3, nggih. 2 Katang dari Purworejo, 1 Katang dari Kelambu, Grobogan. Perempuan. Tolong dipertahankan kondisinya, Ibu, sampai tengah malam nanti supaya tidak robah. Untuk yang lain, apa yang saya katakan tadi, jadikan itu sebagai motivasi, ya. Agar kesungguhan, kesadaran panjenengan selalu aktif. Untuk Mas Ida Bagus, usahakan apapun yang panjenengan saksikan itu adalah Ida Cahyo, ya. Untuk Mas Ida Cahyo, Ida Bagus anak. Untuk Mas Ida Cahyo, apapun yang sudah panjenengan saksikan selama manekung itu jangan sampai mengganggu, apalagi menggoyahkan arah kesadaran panjenengan yang selama manekung sedang dilatih, nggih. Karena itu hanya sebuah pengetahuan. Maka pengetahuan itu jadikan sebagai motivasi panjenengan agar panjenengan semakin tidak goyah di dalam melatih arah kesadaran selama manekung, nggih.
ini dan jadikan itu sebagai motivasi agar supaya latihan praktek mengarahkan kesadaran ketika patrap semakin kuat. Oke. Dan saya rasa kadangan malam ini cukup. Itu bukan kadangan sih ya. Itu adalah informasi terkait Manekung kepada kadang yang baru datang, baru mengikuti, yang diselingi dengan bahasa-bahasa pengulangan saya kemarin-kemarin tentang pengabaian aturan-aturan Manekung. Jadi selama Manekung itu belum ada yang maksimal melakukan ini, belum ada, satu saja belum ada. Padahal tulisannya mengini tok toh. Tapi yang maksimal melakukan 2 lembar kertas ini urung ono selama Manekung. Artinya tulisan ini tidak sepele, terbukti dari tidak adanya para peserta Manekung yang bisa maksimal melakukan ini. Jadi kalau sampai ada peserta Manekung yang bisa maksimal melakukan ini, itulah dia. Caranya apa nih ya? Ya kalau film kolosalnya pendekarnya Manekung. Pendekarnya Manekung. Padahal siang malam nggak pernah pergi, di sini aja nyantel. Tapi tidak dihiraukan gitu. Banyak yang tidak menghiraukan. Ya, hampir di setiap saat ya saya bicarakan, tapi ya tetap aja nggak dihirau. Padahal kau di gede tulisannya. Tetap tidak dihirau. Luar biasa. Ya, luar biasa proses Manekung, luar biasa. Saya pikir loh, yang namanya orang belajar itu sama seperti saya dulu ketika masih belajar. Makanya saya tidak punya persiapan. Saya pikir gitu, ternyata tidak semua pelaku belajar itu sama seperti saya ketika belajar. Lawang aku dikongkon mangan telek kebo tak pangan kok mbiyen. Darahnya apa? Nah, ternyata tidak semua itu sama seperti ketika saya masih belajar. Ya kalau saya tahu sejak awal, mestinya saya penuh persiapan untuk menghadapi ini. Makanya saya sering gitu loh. Padahal asli saya sudah tidak ingin kembali ke masa lalu, itu sudah tidak ingin. Tapi ya itu tadi, celak moro-moro. Iya, umat. Ayo beberan yang buat samadhi dilipat dulu. Namun apapun sikonnya, saya tidak akan pernah berhenti memberikan motivasi kepada panjenengan, mengingatkan panjenengan ketika panjenengan keluar dari jalur, dan itu tidak akan pernah saya lakukan pemberhentiannya. Tidak pernah bosan saya. Lama lagi saya akan memberi
berisi tentang titik terkecil mengenai Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau alam semesta seisinya secara publik atau secara umum. Jadi saya ingin panjenengan yang masih ada di sini, yang kemungkinannya akan mendengarkan langsung dari mulut saya, kesadarannya benar-benar kuat, kesadarannya benar-benar tangguh. Karena jika tidak, panjenengan bisa stres. Mendengarkannya panjenengan bisa stres. Oke, cukup tercerahkan kita semua. Selamat berjuang.